Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Muta'alimin, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di podcast MI Al-Muta'alimin. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu siswi berprestasi dari kelas 6A Tahfidz. Dia tidak hanya rajin belajar, tapi juga jago banget main bulu tangkis. Prestasinya luar biasa, pernah juara di tingkat kota dan juga bertanding di tingkat provinsi. Langsung saja kita sambut Mbak Sabrina atau yang akrab dipanggil Ririn ya, seperti itu. Halo Mbak Ririn, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali ya kamu bisa ngobrol ya dengan Mbak Dian. Kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi ya Mbak Ririn ya. Pertama-tama silahkan Mbak Ririn perkenalan dengan teman-teman ya, dengan pemirsa. Nama lengkap? Nama saya Sabrina Priti Twijayani. Ya, biasa dipanggil Ririn. Ya, kelas 6A. Sekolahnya? MI Al-Muta'alimin. Al-Muta'alimin. Terus alamatnya? Dinar Indah. Dinar Indah. Kalau hobinya? Hobinya bulu tangkis. Hobinya bulu tangkis itu ya. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Selanjutnya Mbak Ririn, sejak kapan Mbak Ririn itu awalnya ikut mengenal bulu tangkis? Sejak kelas 4. Kelas 4 MI ya. Jadi Mbak Ririn pertama kali itu mengenal bulu atau ikut latihan di kelas 4. Itu langsung ikut klub atau gimana? Ikut klub. Ikut klub berarti kelas 4. Kalau sebelumnya apakah main-main biasa gitu? Enggak ya. Jadi di kelas 4 itu mulainya ya. Terus yang pertama kali mengenalkan pada bulu tangkis siapa Mbak Ririn? Bunda. Iya. Langsung diajak ke klub itu atau gimana? Tetangga ada yang ikut klub juga. Oh, tetangga ada yang ikut klub. Diikutin bareng. Terus diikutin bareng. Itu juga sama kelas 4 dulu atau kelas berapa kalau yang tetangga? Itu kelas 2. Kelas 2 apa? SD. Selanjutnya Mbak Ririn dulu pernah ikut pertandingan di Porsema ya, Kota Semarang, di Genuk, tanggal 8 Februari 2025 ya. Iya. Hari Sabtu dulu. Nah, itu bisa diceritakan sedikit pengalamannya pada teman-teman? Dulu ikut bertanding bagaimana? Apakah menang atau gimana? Menang juara? 1. Juara 1 ya. Waktu itu berarti alhamdulillah bisa memenangkan kejuaraan bulu tangkis Porsema. Iya. Ya, pekan olahraga Ma'arif. Itu mengalahkan berapa lawan? Berapa orang? 4 ya, berarti yang pertama babak 16, terus babak 8 masuk, babak 4 atau semifinal, terus akhirnya final. Iya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah bisa menang ya. Iya. Bisa juara. Kalau di tingkat provinsi itu mengikuti Porseni ya. Iya. Barusan saja. Di Banyumas waktu itu sampai babak berapa? 16 besar. 16 besar. Berarti pertama ikut 32 besar, bisa mengalahkan dari kota mana itu? Tegal. Lawannya Tegal. Kalau dari Tegal bisa dikalahkan, terus akhirnya melaju ke babak 16 besar. Itu lawan mana? Purbalingga. Tapi belum bisa melaju lagi ya sampai di situ. Kalau menurut kamu, apa perbedaan suasana pertandingan tingkat kota dan tingkat provinsi? Kalau tingkat provinsi lebih ramai. Lebih ramai, lebih menantang. Iya. Karena dari seprovinsi ya, Iya. Jawa Tengah. Kalau di tingkat kota? Kalau tingkat kota Lebih mudah gitu. iya. Lawannya lebih mudah. Lebih sedikit juga orangnya. Lebih sedikit juga orangnya. Ya.
Terus ini ya, tentang motivasi dan harapan. Kalau boleh memilih mana yang lebih berkesan antara Porsema dan Porseni? Atau yang di tingkat kota sama di tingkat provinsi? Mari. Provinsi. Lebih berkesan di tingkat provinsi. Kalau pertandingan-pertandingan yang atau kejuaraan yang Mbak Ririn pernah ikuti itu apa saja? Bisa diceritakan sama teman-teman. Yang pertama Piala Rektor USM. USM, Piala Rektor USM. Berarti Universitas Semarang gitu ya? Iya. Bisa juara? Tidak, belum. Oh, itu belum. Itu yang pertama kali. Nah, itu yang pertama kali. Terus selanjutnya ada lagi kejuaraan lagi yang diikuti? USM Open. USM Open. Itu tahun berapa masih ingat? 2024. 2024, berarti 1 tahun yang lalu ya? Iya. Gimana itu hasilnya? Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3 ya, tepuk tangan ya. Terus ada lagi kejuaraan yang tadi itu? Audisi Jarum. Audisi Jarum di mana? Di Kudus. Di Kudus. Bagaimana hasilnya? Belum. Belum, belum juga. Ada lagi kejuaraan yang diikuti lagi? Terus Porsema. Porsema. Porsema itu yang 2025 itu ya? Iya. Terus yang terakhir adalah Ada Undip dulu. Oh, ada Undip dulu. Undip apa ya? Undip. Politron Undip. Politron Undip. Ya, Politron Undip sebelum ke tingkat Jawa Tengah itu ya? Iya. Porseni. Terakhir berarti yang kami Porseni. ikuti pertandingan adalah Porseni. Porseni. Ya. Selanjutnya ya, Mbak Ririn. Bagaimana cara Mbak Ririn membagi waktu antara latihan bulu tangkis dengan belajarnya itu bagaimana? Kamu kalau latihan bulu tangkis itu setiap hari apa? Setiap hari ada latihan. Setiap hari ada latihan, dari hari Senin sampai hari Minggu. Iya. Nah itu jam berapa atau sampai jam berapa? Kalau Senin sampai Kamis itu jam 5 sampai jam 8. Ya. Jumat sama Sabtu setengah 5 sampai setengah 8. Setengah 8 ya. Terus kalau yang hari Minggu? Hari Minggu pagi. Itu ada 3 tempat atau gimana itu kok beda-beda? Ada 4 tempat. 4 tempat. Nah itu yang tempat pertama di mana? Tempat pertama di Gor Majumapan Sambiroto. Di Sambiroto. Terus kalau yang tempat kedua? Di Purwomukti. Purwomukti di Pedurungan. Iya. Terus yang tempat ketiga? Gor Solid Genuk. Ya, di Ngenu. Ya. Terus yang terakhir? Di Kris. Di Kris, ya Pedurungan juga ya. Itu tapi tetap seneng ya, karena hobi ya. Pernah merasa capek itu? Pernah. Oh pernah. Kalau itu kan dalam 1 minggu itu terus menerus, itu gimana perasaannya? Atau yang dialami itu? Santai-santai aja, iya. hijau-hijau aja ya, karena seneng ya. Terus kalau belajarnya? Belajarnya Ya, pagi kan di sekolah pokoknya. Iya. Terus selain itu ngaji atau yang lainnya? ngajinya udah selesai. Ngaji berarti enggak TPG. Enggak. Berarti pokoknya ngaji di sekolahan sama belajar itu. Iya, di rumah Terus juga. di rumah jam berapa kalau belajar di rumah? Kalau di rumah belajarnya dari jam Setengah 9 atau setengah 9. atau jam setengah 9 sampai Kalau nggak ada PR sampai setengah 10. sampai setengah 10. Kalau ada PR Sampai jam 10 sampai jam 10. Berarti kalau tidurnya jam setelah belajar. setelah belajar ya, bisa langsung tidur ya. Terus selanjutnya ya, Mbak Ririn, siapa pemain bulu tangkis favoritnya? Ayo, yang pemain Indonesia. Gregoria Mariska. Gregoria Mariska. Ada lagi itu? Karena perempuan ya. Kalau yang laki-laki ada nggak? Ada. Ada, siapa? Antoni Sinisuka Ginting. Antoni Ginting itu ya. Tapi Ginting itu masih aktif ya? Iya. Masih aktif ya. Kayaknya sekarang sekarang sudah banyak generasi muda juga ya.
Kemarin yang di apa itu Cina Open kan juga ada. Ya. Nonton? Kan juara itu yang ganda putra ya. F2. Siapa itu namanya? Fajar. Fajar sama? Fajar sama siapa ya? Siapa yang satunya? Pokoknya FF ya. Itu favoritnya ya. Ya. Terus kalau ini yang terakhir ya, pesan untuk teman-teman yang ingin berprestasi di bidang olahraga, kira-kira apa? Terus berlatih. Ya harus berlatih, Dan, rajin latihan ya, terus semangat. ya, jangan putus asa. Ya jangan putus asa. Jadi kalau misalnya pertandingan belum berhasil, ya coba lagi berlatih dengan keras seperti itu ya sampai berhasil. Karena kegagalan itu awal dari kesuksesan, keberhasilan. Betul ya, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yes. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali cerita dari Mbak Sabrina. Mulai dari awal suka bulu tangkis ya, terus juara Porsema Kota Semarang, sampai pengalaman di Porseni Jawa Tengah, kejuaraan-kejuaraan di USM, di Undip, Jarum dan lain sebagainya ya. Semoga prestasinya semakin banyak dan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah podcast ya di MI Al-Muta'allimin. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.